dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Iya. Ini sampahnya kakak bukan? Iya, kenapa? Kalau bisa buang sampah di tempat sampah ya kak, jangan buang sembarangan. Terus saya dong, ini kan tempat umum, jadi saya bebas melakukan apapun. Kenapa kamu larang saya? Nggak gitu kak, sampah kecil ini bisa mengotori lingkungan. Mungkin ini aja deh lebih enak biar nggak salah paham. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar sama kakaknya, apakah bisa? Oke, bisa. Kita bisa duduk di sana ya kak? Iya. Oke. Sebelumnya boleh nggak kenalan sama mbaknya? Boleh. Nah, kalau boleh tahu nama mbaknya siapa? Saya Oci. Walah, Mbak Oci. Kalau nama saya Pia. Oh iya mbak. Jadi gimana kak? Jadi gini Mbak Oci, maaf ya sebelumnya mengganggu waktunya Mbak Oci. Di sini saya ingin menyampaikan terkait kelestarian lingkungan. Nah, jadi gini Mbak, kalau semua orang mempunyai perilaku seperti Mbak Oci, yang asal membuang sampah sembarangan dan tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan, kira-kira mau jadi apa negeri ini kalau semua orang di masyarakat sekitar sini itu membuang sampah sembarangan? Tapi menurut saya mayoritas sini kan sering buang sampah sembarangan. Toh juga tong sampah di sini tuh tersedia tapi masih minim. Nah iya, justru itu karena banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan itu, masa Mbak Oci mau jadi bagian dari mereka? Nah jadi menurut saya gini deh, Mbak Oci pertama itu harus tahu dulu betapa berpengaruhnya sampah kecil kayak gini terhadap lingkungan. Nah di Indonesia ini kan ada sekitar puluhan bahkan ratusan juta jiwa yang setiap harinya itu bisa menghasilkan sampah. Dan bahkan orang-orang tersebut sampai membuang sampah itu di sungai atau di laut yang membuat lingkungan kita, laut kita, sungai kita itu menjadi tercemar. Nah, kembali lagi ke kasus sampah kecil ini. Jika sampah kecil seperti ini terus-terusan dibuang sembarangan, maka akan banyak sampah-sampah plastik yang menumpuk dan mengotori lingkungan Mbak Oci. Dan banyak juga orang-orang yang membuang sampah di sungai, bahkan di selokan yang bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau semisal lingkungan kita ini terkena banjir, kira-kira siapa ini yang ngerasa dirugikan? Pasti kita kan yang ngerasa dirugikan kan? Ini juga sih. Oleh karena itu Mbak Oci, saya memberitahu Mbak Oci supaya tidak menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara Mbak Oci itu membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit kita bisa menjaga kelestarian lingkungan. Nah di sini saya ingin bertanya nih kepada mbak. Nah misal kita bisa membuang sampah pada tempatnya, terus apa sih manfaatnya tuh buat kita sendiri gitu? Manfaatnya ada banyak sih Mbak. Kalau misalnya kita membuang sampah pada tempatnya itu, sampah itu kan juga bisa dimanfaatkan tuh ya, seperti sampah organik yang bisa dijadikan sebagai pupuk, dan sampah anorganik itu juga bisa dijadikan sebagai kerajinan. Jadi manfaatnya banyak. Selain lingkungan kita jadi bersih, hidup kita juga bisa jadi sehat gitu. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih ya mbak sudah mengingatkan saya. Ya, Semoga nantinya kita bisa bersama sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan kita ini. ya. Mari ya Mbak Oci, kita duluan ya Mbak Oci. Harta paling berharga adalah ketika kita bisa menjaga keaslian alam kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan jagalah keaslian bumi kita untuk generasi kita di masa mendatang.